kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan di tengah hal-hal yang tidak kami harapkan, Engkau membawa kami kepada satu demi satu hidup kami dalam setiap masalah hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jika hari ini di tengah-tengah pandemik seperti ini yang belum selesai, Tuhan bawa kami ke dalam proses seperti ini. Kami bersyukur karena di tengah-tengah ketidakpastian pun Tuhan hadir lewat udara, lewat kehidupan, lewat apapun yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Semua akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi. Musim akan berganti apapun, bencana alam akan datang, persoalan akan selalu ada, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kami mau terus percaya, tambahkan iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Bapa. Terima kasih.
tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia, mari bersyukur, mari naikkan syukur buat kebaikan. Naikkanlah syukur buat kasih-Nya. Pemeliharaan-Nya sempurna, Dia menjaga dan menolong kita. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia selalu ada bersama kita. Tidak pernah Dia tinggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Dia menjaga hidup kita. Dia pelihara hidup kita. Yesus, Kaulah Allah kami. Yesus, Kaulah Tuhan kami. Yesus, Kaulah yang kami. Allah yang berkuasa, Kami ada sampai hari ini yang karena selalu izin-Mu setia. Tuhan, karena kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Bapak. terima kasih. Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, tidak akan pernah cukup ucapan syukur kita. Mungkin secara manusia kita susah bersyukur karena apa yang kita lihat. Tetapi lihatlah jauh ke depan apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Dan Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Tidak mudah. Ada beberapa jemaat yang saat ini sakit, rumahnya banjir, anaknya masih kecil-kecil. Ada yang harus mengungsi, ada yang tidak pernah rumahnya kebanjiran, tetap kebanjiran. Bersyukurlah, sebab Tuhan baik. Bersyukurlah karena kita masih diberi nafas. Bersyukurlah karena tubuh kita masih sehat. Bahkan di tengah pandemik seperti ini, Dia masih izinkan kita mengalami ini. Bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jadikan Tuhan itu andalan kita, jaminan kita.
Dia berkata bahwa Dia akan menemani kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Pasti ada mujizat di balik semua ini bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, jadi Andalanku, amin. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Benar. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Sekali lagi, katakan oh Tuhan. Oh Tuhan, jadi Andalanku, amin. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Katakan, hanya Yesus sanggup melakukannya. percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku, Tuhanku dahsyat, amin. perbuatan ajaib dan dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Katakan, hanya Yesus sanggup melakukannya. percaya. Aku percaya ada Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dan dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dan dikerjakannya. Aku percaya ada sekali lagi katakan, mujizat. aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dan dikerjakannya. Aku percaya Sekali lagi, dengan segenap hati, katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dan dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh
mempercayai mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi di mana kami tidak mampu lagi berbuat sesuatu, Engkau tetap Allah yang besar, tetap Allah yang berkuasa, tetap Allah yang bersedia menolong kami dan peduli dengan hidup kami. Ampunilah kami Tuhan yang seringkali meragukan Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali tidak percaya akan mujizat-Mu. Kami percaya mujizat-Mu tetap berlaku dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi tempat kami bersandar. Terima kasih, kami percaya kami sudah diberkati melalui puji-pujian dan setiap penyembahan kami. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan membaca dan renungkan firman-Mu. Lengkapilah sukacita kami, damai sejahtera kami. Meskipun mungkin saat ini kami ibadah dikelilingi oleh air yang ada di rumah kami karena cuaca atau bencana banjir, tetapi semuanya tidak akan mengurangi kehadiran-Mu. Hadirat-Mu tetap dapat kami alami, rasakan, baik di dalam lingkup gereja ini maupun bagi sidang jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini bergabung melalui YouTube channel dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah. Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami, supaya beberapa menit ke depan kami boleh mengalami Tuhan, mengalami lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom, Bapak Ibu, khususnya yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online kita, ya. Seharusnya hari ini ibadah kita di gereja, ya. Ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus, karena setiap minggu pertama kita mengadakan ibadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah selama pandemi ini. Tetapi puji Tuhan, 2 hari yang oleh Bapak Gubernur kita disuruh di rumah saja supaya pandemi penyebaran virus corona ini bisa dihambat, ya ternyata didengar juga oleh Tuhan, sehingga kita diizinkan kota Semarang khususnya, ya, di semua wilayah mengalami bencana banjir, termasuk jemaat kita, termasuk kita yang tinggal di Genuk Indah, ya. Termasuk juga gereja kita juga baru kali ini gereja kita kemasukan banjir setelah beberapa waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini pentingnya kita memiliki terus pengharapan di dalam Tuhan. Pentingnya kita terus menjaga harapan atau hope itu di dalam diri kita secara pribadi yang kita aplikasikan dalam tindakan nyata. Seringkali kita mendengar khotbah, nasihat supaya kita tetap memiliki pengharapan. Tetapi apakah sungguh-sungguh kita tetap memiliki pengharapan itu ketika kita berada di dalam situasi yang tidak kondusif, yang tidak menguntungkan bagi kita? Pada hari Sabtu, ya, waktu Sabtu pagi saya bangun sekitar kurang sebelum jam 4, ya. Hujan deras itu begitu melanda di sekitar kita, ya. Saya bangun, kemudian mau mempersiapkan kegiatan doa pagi melalui Radio Sukacita, tetapi saya perhatikan hujan itu kok tidak semakin ringan, tetapi semakin keras, gitu ya.
Akhirnya saya membangunkan Bu Lili dan anak-anak, ayo siap-siap. Kita beresi rumah kita ya. Harta benda kita, buku-buku dan macam-macam kita naikkan di meja ya. Karena saya sudah merasa wah ini akan banjir ini. Kita akan mengungsi ke gereja. Wah, saya punya harapan seperti tahun-tahun sebelumnya begitu banjir Genduk Indah, pastori kemasukan air, saya pasti mengungsi ke gereja. Karena ada harapan kantor gereja itu kering ya. Gereja tidak ada masalah. Itu sudah beberapa kali kami lakukan setiap banjir kami mengungsi ke gereja. Tetapi kemarin Sabtu pagi begitu saya sampai di gereja, loh ya, halaman parkir gereja penuh air, kantor gereja juga sudah diintip air, gedung gereja kita, gedung utama tempat kita ibadah banjir lagi. Wah, orang Semarang bilang belai ini. Waduh, mau kemana ini? Wah, pikirannya jadi macam-macam, saudara. Kita masih punya harapan. Oh, di kantor atas masih bisa tidur, ya. Sambil menyingkirkan kursi-kursi para staf PPA, ya. Masih bisa semalam tidur. Cuman yang di gereja ini kan gitu. Kantor banjir, bahaya listrik. Gereja juga tidak mungkin dipakai siaran online. Tetapi kita tetap punya harapan besok harus tetap ibadah. Kita pakai kantor atas. Ya, begitu. Pagi-pagi harapan kita juga diganggu. Kenapa? Karena pagi begini listrik ini sudah mati. Jadi kita siaran ini tanpa listrik. Puji Tuhan. HP-nya sudah dicas tadi pagi-pagi jam 5. Jadi masih bisa nuntut untuk siaran ibadah ke depan. Wah, internetnya mati. Tidak ada wifi gereja. Puji Tuhan. Masih punya harapan. Ada paket data yang minimal bisa dipakai untuk siaran 1 jam ke depan. Nah, ini harapan itu seperti itu, ya. Kalau kita tidak punya harapan, pasti kita ya sudahlah, kondisi seperti ini kembali ke tempat tidur karena kondisi masih dingin seperti ini, di sekitar kita air, banjir, lebih baik kita duduk-duduk, ngopi dan segala macam. Tapi kita ingat ini hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak boleh lalai dalam kondisi apapun. Hal ibadah itu adalah dipentingkan di hadapan Tuhan. Bahkan banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita untuk terus beribadah. Janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Apakah itu secara offline, dalam pertemuan di gereja maupun yang kita selenggarakan secara online karena kondisi pandemi yang kita hadapi. Nah, intinya apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pentingnya bagi kita untuk terus menjaga harapan itu, hope itu di dalam kehidupan kita, ya. 2 ayat yang seringkali bicara tentang harapan. Pertama di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya ulang. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sebegitu pentingnya orang memiliki harapan, khususnya orang-orang percaya, sehingga penulis surat Ibrani mengingatkan, pengharapan itu seperti sauh jangkar yang kuat yang membuat kapal itu aman, ya. Saya seringkali pakai analogi itu, ungkapan itu, kapal yang sedang berlabuh ke laut di pelabuhan supaya tidak terombang-ambing angin, arus yang besar, khususnya di masa-masa seperti ini angin di laut itu juga sangat kencang karena di beberapa daerah pesisir pantai khususnya Pantura ini maka sering terjadi banjir yang sampai meluap ke jalan-jalan raya, ya. Karena gelombang laut yang sangat tinggi. Kapal tidak akan begitu saja berlabuh di pelabuhan. Dalam radius berapa mil kapal itu akan bersandar.
Tetapi kapal yang besar tidak mungkin merapat ke pelabuhan, ya. Karena itu butuh jangkar. Jangkarnya itu kuat, ditenggelamkan dengan rantai yang kuat, sehingga kapal yang ada di pinggir pelabuhan itu diguncang oleh angin, oleh ombak yang besar, dia tetap aman, ya, tetap tenang, ya, dikatakan. Karena itu orang yang punya pengharapan, meskipun kita ini dihantam oleh berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi. Orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dia pasti akan kuat. Amin. Kita akan sanggup menghadapi. Kita seringkali dikatakan firman Tuhan, kita ini adalah umat pemenang. Umat-umat pilihan Allah, orang-orang yang sudah dipilih Allah, disertai Allah, dan memiliki kuasa Allah. Tetapi kadang-kadang kita lupa ketika berbagai persoalan hidup sedang menimpa kehidupan kita. Masih punya harapan nggak kita? Ada banyak orang-orang ketika kesusahan hidup itu melanda. Bahkan mungkin bertubi-tubi, ya. Kalau ibarat pepatah itu sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah pandemi virus corona, kita tidak boleh bekerja secara leluasa. Pandemi corona, kelesuan di bidang ekonomi dan pekerjaan kita. Kita masih kebanjiran lagi. Nah, ini tentu tidak mudah dihadapi oleh banyak orang. Bisa saja kita dihantam, diintimidasi oleh iblis. Dalam kondisi seperti ini masih kuat enggak? Masih sanggup enggak? Tapi ingatlah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih, kita diciptakan Tuhan bukan menjadi orang yang lemah. Firman Tuhan di dalam kitab Roma mengatakan, Tuhan memberikan roh bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ketakutan itu yang ditebarkan oleh iblis, sehingga banyak mempengaruhi banyak orang dalam hidup ini. Khawatir, takut dalam menjalani hidup ini. Tapi kalau dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dia akan tetap bersuka cita. Bukan dalam artian terus berjingkrak-jingkrak di tengah-tengah suasana pandemi atau banjir seperti ini. Tetapi hatinya tetap bisa bersyukur. Ya. Karena itu Roma 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengkhotbahkan ayat ini secara khusus supaya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Rejoicing in hope, ya. Patient in tribulation, ya. Continuing in instant prayer, ya. Terus menerus berdoa, ya. Berpengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Itu 3 hal yang tidak bisa terpisah-pisahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengharapan. Tapi ketika kita diizinkan menghadapi masalah, kita tidak sabar. Kita sudah kalah oleh keadaan. Kita sudah punya harapan. Sabar Pak, sabar saya menghadapi masalah. Sudah hampir 1 bulan ini pandemi nggak selesai-selesai. Saya sabar, wah Pak. Gitu, mungkin. Tetapi kita punya kekuatan di dalam doa. Minggu-minggu ini kita mendengar bagaimana kita harus terus membangun kehidupan doa. Karena itulah yang menguatkan kita. Saya pun sama seperti Bapak Ibu. Tanpa kekuatan doa saya tidak mampu menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Ya. Rasanya kok hidup seperti ini ya. Ya. Menghadapi, memikirkan pergumulan-pergumulan jemaat. Belum pergumulan-pergumulan secara pribadi. Tetapi karena kita punya sarana yang Tuhan berikan, maka kita tetap memiliki kekuatan yang datangnya di dalam Tuhan. Yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kembali kepada masalah pengharapan itu ya. Mengapa kita perlu dan penting untuk menjaga pengharapan itu? Karena orang yang bisa menjaga pengharapan,
yang bisa merawat pengharapan, dia akan dapat melakukan segala sesuatu. Ya. Di dalam Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 di sana dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Di dalam bahasa Jawa itu pengharapan dipakai kata pengarep-arep. Sesuatu yang diharapkan. Entah itu datang sekarang, bulan depan, tahun depan. Tetapi ada kerinduan. Ada pengarep-arep yang terus dijaga. Dikatakan oleh Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menggambarkan orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu digambarkan seperti burung Raja Wali atau burung Garuda, kalau istilah kita orang Indonesia gitu. Burung yang merupakan simbol kekuatan. Burung yang besar yang rentangan sayapnya itu hampir 2 meter. Dan mungkin badannya juga kekar ya, lingkarnya mungkin hampir 1 meteran. Burung Raja Wali tidak pernah tinggal di pohon-pohon di sekitar kita. Yang ada di pohon sekitar kita, pohon perdu atau di rumah-rumah itu pohon prit, pohon gereja, pohon yang kecil. Tapi kalau burung Raja Wali itu di puncak pegunungan yang tinggi, pinggir laut, di tengah-tengah jurang yang curam. Gunung batu gambaran Alkitab kita. Itu burung Raja Wali tinggal dan bersarang di sana. Karena burung Raja Wali itu simbol kekuatan. Nah, orang-orang percaya digambarkan seperti itu. Orang-orang percaya itu punya kekuatan. Dipakai atau tidak, dikeluarkan atau disembunyikan, orang-orang yang punya yang punya pengharapan di dalam Tuhan itu punya kekuatan di sana. Jadi kita harus bangga itu. Jangan merasa kita ini burung emprit. Ya. Kita ini Raja Wali yang kuat, yang tangguh. Raja Wali itu kalau ada angin kencang, dia terjang, dia tidak menghindari badai. Bahkan kalau kita bisa search, cari di YouTube ya, nanti bisa misalnya tentang kisah burung Raja Wali. Burung Raja Wali kadang-kadang angin besar, tornado, dia masuk ke situ ikut berputar di sana. Karena dia bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, orang-orang percaya juga harus begitu. Bapak, Ibu, dan saya bukan diciptakan dengan kekuatan otot-otot yang lemah. Kita bukan burung emprit. Kita burung Raja Wali yang cakarnya kuat, bulunya kuat, rentangan kuat, sayapnya kuat. Sehingga kita bisa terbang, dikatakan seperti burung Raja Wali. Seperti ada pujian, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Artinya kita akan bisa mengatasi berbagai persoalan hidup ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga tadi Yesaya dalam ayat yang ke-31 dikatakan, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang percaya tidak akan lelah. Berat memang hidup ini. Saya mengakui. Kita semua percaya, lelah Pak. Hari-hari ini orang mungkin lelah. Lelah bekerja, berangkat keluar kota nggak ada hasilnya. Kalau tagihan semakin banyak, kebutuhan tidak berkurang. Itu membuat kita lelah. Belum lagi ditambahi pernik-pernik kecil seperti virus corona dan banjir ini. Itu bisa membuat kita lelah. Dan itu katakan kepada dirimu sendiri, aku burung Raja Wali. Aku kuat, aku sanggup, aku bisa bersama dengan Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan kita.
Saya seringkali sampaikan, saya tertarik dengan perkataan Daud ya di dalam Mazmurnya yang berkata, yang berdialog dengan dirinya sendiri. Ya. Daud sedang berdialog dengan dirinya. Artinya Daud itu sebetulnya juga sadar bahwa di dalam dirinya ada kelemahan. Tetapi Daud tidak mau jadi orang yang lemah. Sehingga dia katakan, mengapa engkau tertekan jiwaku? Ini dia sedang ngomong sama dirinya sendiri. Artinya dirinya itu sebetulnya lemah. Tapi dia mau membangkitkan. Mengapa engkau tertekan jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Artinya Daud itu bahasa Jawanya bombong dirinya sendiri. Daud, kamu bukan burung emprit loh. Kamu raja wali. Kamu tidak lemah loh. Kamu kuat. Pasti bisa diatasi. Virus corona bisa diatasi. Ekonomi lesu pasti diatasi. Banjir pasti bisa diatasi. Dan berbagai persoalan yang lainnya. Karena natur kita, natur Bapak, Ibu, dan saya itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang kuat. Kita tidak diciptakan dengan kelemahan. Tetapi dengan kekuatan yang bersumber daripada Allah. Bukankah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Allah kita kuat, kita juga diberi kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Allah kita berhikmat, kita juga diberikan hikmat bagaimana mengatasi segala pergumulan hidup ini. Karena itu pesan saya, jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Gendong Indah, jangan lemah, ayo kuat bersama-sama, pantang menyerah. Ya, kalau terpaksa kita menghadapi berbagai pergumulan, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini akan menguatkan kita, menolong kita untuk terus kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi ini akan menjadi rema yang menguatkan kita. Mari kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, merespon firman Tuhan yang baru saja kita renungkan, dan dengan bersama-sama biar Allah menjamah kita. Mari kita bawa pergumulan hidup kita pagi hari ini kepada Tuhan. Keberatan-keberatan kita, cerita tangis kita, ratapan kita bawa kepada Tuhan. Sebab Tuhan sumber kekuatan kita yang tidak pernah memberikan kelemahan. Dia Allah yang terus akan menguatkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Ya Tuhan, dengar setiap doa kami Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya akan pertolongan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap umat-Mu yang saat ini mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Percaya, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan datang berdoa kepada Tuhan. Saya rindu berdoa untuk setiap kita yang saat ini sedang bergumul, sedang menghadapi problem dalam kehidupan kita. Mari dengan iman kita hampiri Tuhan. Pengharapan yang kau punya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seburuk apapun keadaan yang kau alami, percayalah Tuhan sedang merenda masa depan yang penuh harapan di dalam hidupmu. Karena itu jangan menyerah, jangan berputus asa. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup melawat kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, yang saat ini sedang rumahnya kebanjiran, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang kuat, yang teguh, pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kami percaya Tuhan, pengharapan-Mu itu menjadi jaminan kami untuk menghadapi kehidupan ini, menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Tuhan, pagi ini kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang rumahnya sedang kebanjiran. Tuhan, Engkau tahu kesusahan mereka, Engkau tahu penderitaan mereka. Kami berseru dan berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan kami. Di dalam nama Yesus berikan pengharapan, damai sejahtera, dan sukacita bagi kami. Sehingga kami bisa melewati semuanya dengan pertolongan daripada Tuhan. Kalau boleh kami memohon kepadamu, biarlah hujan sudah tidak turun lagi ya Tuhan. Sehingga air tidak lagi menggenangi wilayah di mana kami tinggal. Sehingga air boleh surut dari rumah kami, dari gereja kami. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan untuk konsumsi mereka selama hari kemarin dan hari-hari yang akan datang ini. Sebelum air surut, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong supaya mereka tercukupi kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mohon proteksi Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya Tuhan menjaga, melindungi mereka, kesehatan mereka. Tuhan berikan sehingga semua kami sehat, tidak ada yang sakit, dalam perlindungan dan proteksi daripada Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan daripada sidang jemaat-Mu yang terganggu selama pandemi virus corona ini, maupun kembali terganggu karena cuaca banjir. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan menolong, memberkati. Kami sangat percaya ya Tuhan, Engkau punya cara untuk memelihara anak-anak-Mu. Tuhan yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kesehatan Pak Parjo, sehingga Pak Parjo boleh kembali pulang dari rumah sakit. Dan saat ini pemulihan di rumah. Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa pagi ini untuk Ibu Yovita yang kami dengar sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan menjamah hamba-Mu ini. Sakit tipes yang dialami boleh disembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Ibu Yovita boleh sehat. Tuhan menyertai dan menolong. Kalau saat ini rumahnya sedang kebanjiran, Tuhan juga akan memberi kekuatan, penghiburan. Kami berdoa untuk Pak Mujiono yang saat ini juga masih terbaring sakit di rumah. Kami percaya Engkau juga terus menjamah hamba-Mu, memulihkan dari sakit tipes yang dialami, sehingga Pak Muji akan sehat kembali seperti sedia kala, kembali bekerja dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan yang lain kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyertai dan memberkati mereka selama beberapa hari ke depan sambil menunggu surutnya air. Kami tetap terus menjaga
diri kami, kesehatan kami dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Tuhan akan memberkati dan mendengar setiap doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan maupun persepuluhannya di rumah dulu, dikumpulkan di rumah, ya. Baru kemudian nanti bisa dikirim ke gereja setelah banjir surut atau setelah ibadah offline dimulai kembali. Kita harapkan minggu depan tanggal 14 Februari kita sudah bisa mengadakan ibadah offline setelah gereja dibersihkan, setelah kantor gereja dibersihkan karena ketinggian airnya cukup tinggi ya. Jadi Pak Didi harus dibantu juga untuk bersih gereja, pasti 3 hari dan ke depan ini lumutnya banyak. Doakan supaya gereja kita beberapa bulan yang akan datang bisa punya program untuk meninggikan kantor dan ruang gereja karena sudah tidak bisa ditunda lagi ya. Baru kali ini kita kebanjiran ya. Mungkin menjadi maksud Tuhan supaya kita kembali bergerak untuk membangun gereja kita sendiri secara swadaya ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa bulan ini angsuran mobil gereja kita sudah lunas. Ya, mari kita tepuk tangan. Terima kasih untuk sidang jemaat, Bapak Ibu yang sudah berkomitmen dalam mendukung angsuran mobil gereja sehingga 4 tahun bisa kita lewati dengan baik. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan mengasihi gereja Isa Al-Masih Gendong Indah. Nah, setelah kebanjiran ini, nanti kita punya program lagi untuk membangun gereja kita sendiri. Nah, kemudian selanjutnya minggu depan kalau sudah bisa dimulai ibadah offline, perjamuan suci akan kita adakan di minggu yang kedua. Tetapi kalau belum bisa ya nanti akan disampaikan melalui grup gereja. Ya. Yang ketiga, selama mungkin seminggu yang akan datang sambil bersih-bersih gereja, kegiatan sepekan ditiadakan karena tidak ada tempat untuk bisa kita mengadakannya gitu ya. Jadi kantor gereja harus dibersihkan dulu, gereja juga setelah itu ready semua baru bisa diadakan kembali mengingat kabel-kabel listrik yang masih berserakan dan sampai hari ini belum surut ketinggian air di kantor, di lapangan parkir maupun di dalam gereja kita. Doa kita semua supaya kembali bisa kegiatan dimulai dengan baik. Puji Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Ibu semua supaya selalu sehat, kuat, tetap semangat di rumah dan jangan lupa kalau keluar harus tetap pakai protokol kesehatan. Jangan bersembunyi di balik kata banjir kemudian kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Mari kita jaga kesehatan kita jaga keluarga kita, biarlah kita bisa melewati pencobaan ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Hal-hal yang belum jelas bisa disampaikan ke WhatsApp gereja atau japri ke nomor saya. Saya jemput Bapak Ibu yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri di dalam doa berkat. Ya. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau hadir dan sudah melawat kami. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah bergabung dalam Facebook dan YouTube channel Gereja Isa Al-Masih. Kami percaya iman kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami diberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru untuk menghadapi hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami, pelihara kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri
ibadah online Gereja Isa Al-Masih Gedung Indah pada pagi hari ini. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan, kami tengadahkan tangan kami di hadapan-Mu dan berkatilah kami. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam sukacita dan penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.